Shalom. Hari ini kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita yang ada di sini dan bagi bangsa negara Indonesia. Mari saat hari ini kita menaikkan pujian syukur kita karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya bagi kita yang ada di sini dan juga bagi bangsa. Mari saudara sedang bangkit berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Kita menaikkan pujian ini kembali. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kami bersyukur kami ada di negeri ini. Kami bersyukur karena Engkau ya Bapa yang mengasihi kami. Kami bersyukur karena keberadaan kami di negeri ini, di Indonesia tercinta, oleh karena anugerah. Kami berdoa saat hari ini, biarlah Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dan saat hari ini Kau lawat negeri kami Tuhan, agar Indonesia hidup berada dalam perkenan-Mu. Ya Tuhan, pulihkan negeri kami dari berbagai hal yang menjadi permasalahannya. Berikan hikmat pengertian bagi pemimpin negeri kami. Dan saat hari ini kami yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, kami mau hidup melayani bagi negeri ini. Kami mau berdoa Tuhan, curahkan kuasa-Mu, penuhkan negeri ini dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini kembali. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu
rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan curahan kuasa-Mu tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang melawan negeri kami, menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih setia-Mu. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, biarlah bangsa ini hidup dalam perkenanan-Mu. Oh haleluya Tuhan, lawan negeri kami. Amin. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan curahan kuasa-Mu tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari sembah Tuhan. Oh, kami sembah Kau, kami agungkan Engkau. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami berdoa bagi bangsa ini, lawan bangsa kami, lawan negeri kami. Nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa ini yang Engkau kasihi ya Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu bagi negeri kami. Haleluya. Kami berdoa, biarlah pemulihan terjadi bagi negeri kami. Di tengah-tengah memperingati hari kemerdekaan, biarlah kemerdekaan terjadi bagi negeri kami, bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi pemimpin negara kami, negeri kami Tuhan. Berikanlah mereka hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka mengerjakan semuanya di dalam rasa takut akan Engkau. Membawa kebaikan bagi negeri ini. Kami memberkati Indonesia, memberkati bangsa ini, memberkati para pemimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan saat hari ini, biarlah terus Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagi negeri kami. Kau sembah
bawa bangsa ini hari ini di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Lawat negeri kami. Kami rindu pemulihan terjadi di negeri ini. Anak-anak bangsa semuanya dapat menjadi bagian dari bangsa ini. Memperkuat negeri ini. Generasi-generasi muda menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Yang menjadi bagian dari bangsa yang mengerjakan, memberikan kontribusi yang terbaik bagi negeri ini. Tuhan lawat kami semua. Lawat negeri kami. Ampuni akan kesalahan kami ya Bapa. Oh haleluya. Lawat negeri kami. Kami mengalami kemerdekaan. Hari ini kami mau melayani-Mu. Di dalam doa kami bagi bangsa ini. Oh haleluya. Pulihkan negeri kami. Lawat para pemimpin kami. Haleluya. Lawat negeri kami. Nyatakan kemuliaan. Haleluya. Lawat negeri kami. Lawat negeri kami. Nyatakan kemuliaan. Lawat bangsa kami. Lawat generasi-Mu. Lawat negeri ini dengan kemuliaan. Oh, hanya Kau yang layak disembah. Engkau Tuhan yang mengasihi negeri ini. Engkau yang mengasihi bangsa kami. Engkau yang mengasihi kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena perkenanan-Mu atas negeri kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu bagi bangsa kami. Kami bersyukur atas kemuliaan-Mu bagi negeri ini. Oh, terima kasih Tuhan. Lawat bangsa kami. Aku rindu melihat kemuliaan-Mu. Aku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Bapakku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Kami bersyukur saat hari ini kami ada menjadi anak bangsa. Kami mau memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Kami berdoa saat hari ini Tuhan terus Kau lawat negeri kami. Dan saat hari ini kami yang sudah mengalami kemerdekaan, kami mau melayani di dalam kehidupan kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Serukan namanya.
Amin. Kita bersuka karena kita memiliki nama yang besar, nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dengan ibadah katakan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Katakan dengan iman. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Musik. Haleluya. Kami bersyukur karena kami memiliki nama yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Nama di atas segala nama, memberikan kekuatan bagi kami. Oh haleluya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Bersama-sama katakan, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Oh haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan,
penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sedang jemaat bangkit berdiri, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Ku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bersama-sama kita mengatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu
sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang begitu besar bagi hidup kami. Anugerah yang juga berlaku bagi bangsa kami, yang Tuhan telah anugerahkan kemerdekaan, bukan karena semata-mata kekuatan kami, tetapi sungguh karena anugerah dan belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, 81 tahun Tuhan telah menyertai bangsa kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada dalam negara kami ini. Semua karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami. Berkati seluruh jajaran pemerintahan bangsa kami. Berkati mereka Tuhan. Urapi mereka Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mempergunakan kemerdekaan, kami mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi bangsa kami dan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itulah yang memerdekakan kami terus-menerus. Kami butuh dan perlu firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu disampaikan pagi hari ini melalui hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan bagi kami semua. Kami sudah siap mendengar untuk kami selanjutnya melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Merdeka. Kurang semangat. Merdeka. Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh kita bersyukur ya. Hari ini kita pakai baju merah putih lagi ya. Memperingati kemerdekaan Indonesia, negara kita 81 tahun. Bulan ini kita mempelajari tentang merdeka, ya, kemerdekaan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Merdeka untuk Melayani. Wah, kok miring ya ayatnya. Baik, apa-apa ya Bapak Ibu, walaupun di tampilan di sini miring nggak ayat-ayatnya? Kalau di sini miring deh, setengah kelihatan, setengah enggak. Apa-apa ya. Baik, kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan 15. Ya, saya lihat. Galatia pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin.
Bapak Ibu, nas yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat ya Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, supaya jemaat Galatia benar-benar memahami, menyadari kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Kemerdekaan yang diberikan oleh Yesus melalui pengorbanannya telah memerdekakan jemaat Galatia dari dosa dan dari budak hukum Taurat. Ya. Kalau kita baca Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan lagi dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi di sini ada nasihat kepada jemaat Galatia. Mereka harus sadar. Mereka harus tahu bahwa mereka telah merdeka dan dimerdekakan oleh Yesus. Supaya mereka lepas, merdeka dari dosa dan budak hukum Taurat. Jadi sekilas ya gambaran dari jemaat Galatia ini dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi yang hidup bersama-sama dengan jemaat Galatia. Mereka menekankan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan. Ya. Jadi jemaat Galatia dipengaruhi oleh orang-orang Yahudi, mereka menjadi bentrok, berseteru, bahkan sebagian besar dari jemaat Galatia mengikut jalan dari orang-orang Yahudi tersebut. Jadi mereka mau supaya orang-orang itu tidak mengerti, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi mereka mengajarkan, mempengaruhi supaya jemaat Galatia kalau mau selamat, ikut laksanakan hukum Taurat. Jadi di sini Paulus menekankan supaya mereka jangan lagi diperbudak oleh hukum Taurat yang membuat mereka berseteru, berantem. Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang menekankan hanya semata keinginan daging. Jadi orang Galatia itu harus disunat katanya, sesuai dengan hukum Taurat. Ya, yang ditekankan hanya dagingnya, bukan rohaninya. Jadi Rasul Paulus menginginkan supaya kemerdekaan yang dialami oleh jemaat Galatia benar-benar mereka mengakuinya, hidup di dalamnya, dan tidak diperbudak oleh dosa dan hukum Taurat. Jadi yang ditekankan di sini adalah supaya jemaat Galatia memiliki sikap dan perbuatan setelah dimerdekakan oleh Kristus. Orang-orang yang sudah merdeka, kata Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, adalah orang yang melayani sesamanya. Makanya ditekankan di sini, janganlah pergunakan kemerdekaan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang-orang yang merdeka, sesungguhnya merdeka, bukan lagi budak hukum dosa, bahkan hukum Taurat,
sehingga mereka berselisih paham, sehingga mereka berkelahi, tetapi kemerdekaan itu dipergunakan untuk melayani sesama dengan kasih. Sebagaimana jemaat Galatia dinasehati Rasul Paulus agar menggunakan kemerdekaan dengan melayani sesama oleh kasih, maka kita pun jemaat GBI Peniel Cibunar diminta Tuhan hari ini untuk menggunakan kemerdekaan dari Kristus itu dengan melayani sesama kita dengan kasih. Jadi ini yang mau ditekankan pagi hari ini Bapak Ibu. Kita merdeka untuk melayani. Kita seharusnya merdeka untuk melayani. Yang jadi pertanyaan perenungan kita pagi hari ini, mengapa kita seharusnya merdeka untuk melayani? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan 3 alasan kita seharusnya merdeka untuk melayani. Yang pertama, alasan yang pertama kita seharusnya merdeka untuk melayani. Yang pertama, agar kemerdekaan kita terisi. Ya, dalam Lukas pasal yang 11 ayat 26. Ya, Lukas pasal ke-11 ayat ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu. Ya, ini kecepatan. Ya, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ayat yang kita baca tadi ini adalah perumpamaan tentang seseorang yang telah dimerdekakan dari roh jahat, telah dilepaskan dari roh jahat, diusir roh jahatnya. Tetapi ketika roh jahat itu pergi ke daerah-daerah yang tidak bertuan, kering, ya, mereka nggak nyaman, mereka nggak suka, ya. Lalu roh jahat ini, yuk kita lihat yuk orang yang tadi kita yang keluarin kita, ya. Dia lihat, dia tengok, oh rumahnya bersih, rapi, teratur, tetapi kosong. Ya, kosong, melompong. Bersih sih bersih, teratur dia. Ya, tapi kosong. Gak ada penghuninya. Gak ada orang yang tinggal di dalam rumah itu. Lalu dia ajak temannya, yuk kita masuk lagi yuk. Diajak 7 roh jahat lainnya, teman-temannya. Ya. Lalu dia masuk, lalu dia rusak orang itu lebih buruk dari yang semula. Bapak Ibu, hal ini adalah gambaran seseorang yang mengalami kemerdekaan, tapi kemerdekaannya kosong.
Ya. Rapi sih rapi, bersih sih bersih, tapi kosong. Ya. Dimerdekakan dari kebiasaan buruk atau dosa saja tidaklah cukup. Ya. Hati kita yang telah dimerdekakan menjadi bersih dan rapi, tetapi perlu diisi oleh Tuhan dan Roh Kudus melalui iman, doa, dan ketaatan agar tidak ada ruang bagi roh jahat untuk kembali. Ini lambang ya, 7 roh jahat itu lambang bahwa keadaan atau hidup dosa yang lebih parah dari sebelumnya. Jadi benarlah Galatia 5 ayat 13 ini. Ketika kita merdeka, jangan lagi kita pergunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan berbuat dosa. Karena kekosongan itu bisa menyebabkan orang itu bisa dimasuki lagi oleh roh jahat, bahkan lebih jahat dari sebelumnya. Maka kemerdekaan itu Bapak Ibu perlu diisi. Terisi kemerdekaan yang kita alami itu. Saya melihat dan mengamati banyak gereja menekankan tentang kebersihan, keteraturan, kerapihan. Tetapi saking hanya menekankan keteraturan, kerapihan, kebersihan, sehingga terjadi bentrok satu dengan yang lain. Jadi nggak ada lagi ada Tuhannya di dalam, yang ada hanya organisasi, manajemen yang baik, yang rapi, yang bagus, tetapi nggak ada nilai rohani Tuhannya di dalam. Ribut. Harus begini, harus begitu, harus ada SOP. Nggak salah Bapak Ibu. Itu baik. Tetapi kalau hanya menekankan keteraturan, kebersihan, tetapi kosong, nggak ada gunanya. Yang penting, kemerdekaan itu yang ada di dalam hati kita, ada Tuhan, ada firman, ada kuasa, ada Roh Kudus yang beracara di dalam kehidupan kita. Buat apa kita rapi, bersih, tetapi dalamnya kosong? Kami sering meledek di kampus, ih cantik dia. Ganteng mahasiswa ini, tampan, tapi kosong otaknya. Diajarin gak mau belajar juga, dilatih gak mau latihan juga. Karena gak mau dilatih, gak mau diajarin, jadi gak bisa terisi, kosong. Ya. Pengen minta nilai A lagi. WA saya di beberapa orang. Apa alasan saya kasih kamu nilai A? Saya bilang. Kamu gak pernah bertanya. Kamu diam saja. Disuruh tanya gak pernah nanya. Saya nanya juga gak jawab. Kosong. Bahaya. Kalau kekristenan kita ini kosong. Ini kosong aja terus bahaya. Apalagi kekristenan kita yang kosong. Jadi mari Bapak Ibu, isi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan kita itu udah berusaha dengan sungguh-sungguh, bahkan Dia mati bagi kita. Mari isi firman Tuhan,
kuasa, Roh Kudus, kebenaran itu di dalam kehidupan kita, supaya kemerdekaan kita enggak kosong, tapi terisi, ada isinya. Ada isinya nih orang walaupun jelek. Ya. Walaupun penampilannya enggak menarik, kurus, gemuk, jelek. Tapi kalau dia ngomong, ada isinya. Daging semua kalau istilahnya. Ya, pasti cewek-cewek di sini lebih suka yang biasa-biasa aja tapi berisi, atau yang nggak biasa-biasa aja, yang kelihatan bagus tapi kosong. Diajak ngomong pacaran gitu, nggak nyambung. Ya, pasti di sini yang pilih pasangan karena nyambung, karena ada isinya, bener ya, Bapak Ibu. Maka kemerdekaan itu harus kita isi dengan firman, dengan kuasa, dengan Tuhan melalui doa dan ketaatan kita melakukan firman. Supaya kita merdeka untuk melayani sesama kita. Nggak ada yang bilang amin. Ya begitulah. Yang kedua, mengapa kita seharusnya merdeka untuk melayani? Ya. Yang kedua, agar kemerdekaan kita terbagi. Tadi yang pertama terisi, yang kedua terbagi. Nah, kita lihat contohnya ya. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Ini kita tahu. Ini cerita tentang perempuan Samaria. Ya. Tapi saya ambil ayat 28 sampai 30 aja. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi ke kota lalu datang kepada Yesus. Perempuan Samaria kita tahu sehari-harinya. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, dia mengalami kemerdekaan. Yang tadinya dia tertutup, dia sembunyi, ya, dia pergi ke sumur aja dia sembunyi. Mungkin dia cari makan di warteg pada saat itu dia sembunyi. Ya, malu dia karena perbuatannya. Malu karena profesinya. Ya. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, nah ini luar biasa. Dia enggak tertutup lagi. Dia mau berbagi kepada orang lain. Orang-orang di kota itu dia datangi, dia tinggalkan tempayan. Hei, lihat, ada Kristus yang tahu semua yang kuperbuat itu. Apakah dia Kristus itu? Ya. Dan kita tahu, ya, yang tadinya tertutup, dia berbagi jadi terbagi dengan berbagi berita tentang Yesus. Ya. Ya, jadi hidupnya yang tadinya tertutup enggak mau berbagi kepada orang lain. Dia akhirnya memberikan dirinya berbagi kepada orang lain, menceritakan berita tentang Yesus. Ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, .
semua orang di kota Samaria itu akhirnya bertobat loh Bapak Ibu. Ya. Coba kita baca ya, lihat ayat 39. Banyak orang dari orang Samaria itu dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ya. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak orang lagi percaya kepada perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu, setelah hidup kita terisi oleh firman, kemerdekaan itu akhirnya kita isi dengan kuasa Tuhan, maka selanjutnya kemerdekaan itu untuk melayani adalah dengan berbagi. Jangan untuk diri sendiri. Ya. Buat saya aja deh. Biar saya sendiri yang masuk surga. Ada contoh lain yang luar biasa ya. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus dalam Markus 15 ayat 40 sampai 41. Ya. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, ibu Yakobus muda, dan kok ini kepotong di sini ya layarnya ya. Saya baca di sini aja deh, Alkitabnya langsung. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Di bagian kitab lain dijelaskan lebih rinci bahwa Maria Magdalena ini, Maria ibu Yakobus dan Yoses adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari roh jahat. Maria Magdalena ini dimerdekakan dari 7 roh jahat. Dan juga Maria ibu Yakobus muda. Dan Yoses disembuhkan oleh Tuhan dengan berbagai-bagai penyakit, disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tahu, setelah mereka dimerdekakan, mereka tidak lagi berbuat untuk diri sendiri, tetapi mereka bersama-sama dengan Yesus melayani dan memberitakan Injil. Dengan kekayaannya. Ya, jadi ini ibu-ibu kaya ini. Mereka tidak lagi menghambur-hamburkan uang untuk segala dosa. Karena mereka tahu kalau mereka berbuat dosa lagi, lebih jahat lagi roh jahat yang akan masuk. Tapi mereka isi dan mereka bagi kemerdekaan itu dengan ikut melayani Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Apa yang kita punya Bapak Ibu? Mari kita bagi kepada orang lain. Mungkin kita nggak punya banyak seperti perempuan yang memberikan persembahan. Ya, sedikit dia. Dua perak. Ya. Dia kasih. Tetapi dia tahu bahwa apa yang saya bagi ini, persembahkan ini
adalah untuk Tuhan. Mungkin kita bukan orang kaya. Mungkin kita orang yang biasa-biasa saja. Mungkin kita orang miskin. Orang miskin itu harus senyum katanya. Jadi kalau tanda miskin itu harus senyum. Kata Pak Presiden kita. Jadi kalau di kantor, senyum terus miskin kau. Ayo senyum-senyum, kan kau miskin. Ya, jadi mari apa yang kita miliki, karena saya lihat ada yang udah nguap, wah udah gitu ya. Jadi saya kasih jokes lah. Apa yang kita miliki apapun itu, ya mari. Kemerdekaan untuk melayani itu kita harus bagi kepada orang lain. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ya, ini pernyataan Rasul Paulus. Tetapi karena kasih karunia Elohim, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dia tidak menyia-nyiakan kasih karunia itu. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku. Bukankah kemerdekaan yang diberikan Tuhan itu adalah kasih karunia Tuhan? Gak ada yang bilang amin. Senyum semua, berarti miskin. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu kasih karunia. Maka kasih karunia itu tidak kita harus sia-siakan. Seperti Rasul Paulus. Aku gak mau menyia-nyiakan kasih karunia. Aku mau bekerja lebih keras di ladang Tuhan. Aku mau kerja lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani sesama. Ya. Karena aku tahu bahwa kemerdekaan itu harus berbagi. Hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri. Hidup kita ini terbagi untuk orang lain. Kan makhluk sosial. Ya. Emang kita bisa ngelahirin, ibu-ibu di sini ngelahirin sendiri. Perlu bantuan orang lain kan? Berarti hidup kita nggak bisa sendiri. Hidup kita ini terbagi untuk orang lain. Kalau kita punya keluarga, hidup kita terbagi untuk keluarga kita. Kita punya pelayanan di mana kita melayani, hidup kita terbagi untuk melayani. Saya yang bekerja di dunia pendidikan, hidup saya terbagi untuk mahasiswa-mahasiswa kami. Ya. Bahkan kami harus berusaha supaya mahasiswa itu mengerti ilmu yang kami kasih. Ayo datang, yuk kita datang, kita ngobrol, kita ketemu, saya ajarin satu-satu. Capek emang, tapi kami mau. Ya. Begitulah demikian. Bahwa merdeka untuk melayani agar kemerdekaan kita terbagi. Terakhir, karena saya janji sama istri saya cepat khotbahnya. Hah? Mau tahu aja om. Iya om, ada urusan. Baik. Yang pertama tadi apa?
Oh, juas. Ini saya anggap Bapak Ibu mahasiswa saya ini. Ngomong-ngomong mengikuti gak nih dari awal? Puji Tuhan. Yang pertama tadi, agar kemerdekaan kita terisi. Yang kedua, agar kemerdekaan kita terbagi. Yang ketiga, agar kemerdekaan kita terjaga. Ya. Kita baca 2 Petrus 2 ayat 19 sampai 22. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran, daripada mengenalnya tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak Ibu, kemerdekaan itu selain harus terisi, harus terbagi, juga harus terjaga. Ya, jangan sampai dan kita harus waspadai bahwa kemerdekaan kalau tidak dijaga akan direbut oleh orang lain. Kalau kita nggak jaga itu dengan mengisi dan dengan berbagi, lalu kita nggak menjaganya, maka apa yang kita punya akan terseret, tergoda oleh hal-hal yang lain. Dan akhirnya seperti anjing yang kembali ke muntahnya dan babi yang mandi lagi ke kubangannya. Banyak saudara-saudara kita, bahkan pendeta, ya, sudah mengerti kebenaran, sudah memahami firman Tuhan, tetapi kembali kepada kehidupan yang lama dan balik lagi kepada dosa yang lama karena kemerdekaan yang diberikan tidak dijaga. Kita sudah merdeka, amin. Tapi kemerdekaan itu perlu kita jaga. Maka pemerintah kita itu menjaganya dengan alutsista, ya, alat-alat militer yang selalu diperbaharui. Kalau enggak ada peluang sedikit, lemah sedikit, negara lain menguasai, habis kita. Lemah kita. Karena nggak ada pertahanan, nggak ada penjagaan yang memadai. Begitu juga kemerdekaan kita akan bisa diambil oleh orang lain, oleh dunia ini, oleh godaan dunia ini. Kita mengikuti kembali, ternyata ikut Tuhan susah ya. Banyak aturan sana sini. Mendingan saya ikut orang itu. Ya. Maka kata Petrus, lebih baik orang-orang ini jangan kenal Tuhan lah. Daripada kenal Tuhan, akhirnya mereka kembali lagi kepada dosanya dan lebih buruk dari yang semula. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa kita seharusnya merdeka untuk melayani.
Mengapa kita seharusnya merdeka untuk melayani? Ada 3 alasan. Yang pertama, agar kemerdekaan kita terisi. Yang kedua, agar kemerdekaan kita terbagi. Dan yang ketiga, agar kemerdekaan kita terjaga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Apa yang Tuhan telah taruh dalam diri hamba-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah hari ini kami benar-benar mengerti arti kemerdekaan. Kami untuk melayani Tuhan dan melayani sesama oleh kasih Tuhan. Dengan 3 alasan agar kemerdekaan kami terisi. Agar kemerdekaan kami terbagi dan agar kemerdekaan kami terjaga. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Mampukan kami ya Roh Kudus. Untuk kami mengerti melakukan firman-Mu. Supaya kami mengalami kemerdekaan pada tahun ini bukan seperti tahun-tahun yang lalu menjadi suatu seremonial, tradisi atau kebiasaan. Tapi di momen kemerdekaan ini ya Tuhan, kami menyadari bahwa kemerdekaan yang kami lakukan harus kami layani Tuhan dan orang lain. Terima kasih Tuhan. Terus Engkau berbicara ya Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Terus terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami menjadi orang yang benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Daulat yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan kita patut bersyukur karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Dan mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan kita berbagi, dengan kita menjaga kemerdekaan ini dan membawanya bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam ruang persembahan. Kepada yang bertugas untuk bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu, mari kita berdoa dan angkat persembahan kita. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat jadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Sebab Tuhan baik,
kekal selamanya. Selanjutnya kita akan melihat pengumuman pelayanan untuk minggu yang akan datang. Kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati dan menyempurnakannya. Biar segala pelayanan hamba-hambamu di dalam ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kami setiap pribadi, dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi berkati hamba-hambamu yang telah melayani. Kau pakai mereka lebih helan lagi di dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Biar mereka Tuhan boleh menjadi berkat lebih banyak lagi kepada jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Engkau mengetahui setiap pergumulan, permasalahan yang mereka hadapi. Ya Tuhan, biar Engkau sendiri hadir dalam kehidupan mereka, menolong mereka setiap pribadi dan keluarga untuk melepaskan, memulihkan, dan bahkan memerdekakan mereka, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang benar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia yang besok akan merayakan ulang tahun yang ke-81. Tuhan, ada banyak pergumulan yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh pemerintah kami. Banyak negara-negara lain yang memerdekakan di kemudian hari, mereka jauh lebih maju, lebih sejahtera daripada bangsa kami. Mungkin ada sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang tidak pas bagi bangsa ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Setiap pemimpin bangsa kami, setiap aparatur negara yang bertugas, yang menjalankan pemerintahan, berikan kepada mereka Tuhan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Jauhkan daripada keinginan-keinginan jahat yang ingin ambil bagian di dalam pemerintahan, hanya ingin mengeruk, mengkorupsi uang negara. Tuhan, kami tahu ini merupakan hal yang tidak baik di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, seluruh rakyat bangsa ini, berikan kepada mereka hati yang penuh dengan kasih, agar mereka juga turut mendorong pemerintah kami dalam memajukan bangsa ini. Segala hal-hal yang ingin merusak, ingin mengganggu pemerintah kami, yang ingin mengacaukan pemerintah kami tolak, kami batalkan rancangan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kami Tuhan melihat ke depan, bangsa kami boleh disejajarkan dengan bangsa-bangsa lain yang maju. Makasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan diri Tuhan untuk kehidupan kami ke depan, hari-hari ke depan. Tuhan tolong pimpin kami semua, baik yang bekerja di kantor maupun juga Tuhan di rumah tangga, yang berbisnis dan berbagai macam kegiatan lain. Tuhan, Engkau menyertai kami. Berikan kami Tuhan semua kekuatan kesehatan yang prima. Jauhkan kami dari segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Biar pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh nyata bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apabila segala sesuatu sudah selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai kami semua dalam perjalanan sebagaimana Tuhan menyertai kami dalam perjalanan ketika ke gereja. Tuhan juga menyertai kami dengan baik sampai kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kita sama-sama berdiri. Kita angkat
doa Bapa kami bersama-sama. Berdoa mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan dengan iman. Haleluya. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya segala berkat, anugerah, karunia dari Bapa di sorga, dan kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyongsong kita di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.